Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Agustina Ambar Pertiwi. Video pembelajaran kali ini akan membahas tentang uji hubungan atau uji korelasi. Uji hubungan atau uji korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih. Dilakukan dengan cara menghitung koefisien korelasi antar variabel yang akan dicari hubungannya. Jadi untuk uji hubungan ini minimal variabelnya yang akan diuji adalah dua variabel, yaitu satu variabel X dan satu variabel Y. Pada uji hubungan atau uji korelasi ada yang namanya koefisien korelasi yang disimbolkan dengan huruf R kecil. Koefisien korelasi ini adalah angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih yang sedang kita uji. Arah dinyatakan dalam bentuk hubungan positif atau negatif, sedangkan kuatnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi, bahwa arah hubungan dalam uji korelasi ini ada dua, yaitu arah hubungan yang positif dan arah hubungan yang negatif. Hubungan dikatakan positif, yaitu jika suatu nilai variabel ditingkatkan, maka akan meningkatkan variabel lainnya, atau meningkatkan variabel pasangannya. Demikian pula sebaliknya, jika nilai suatu variabel diturunkan, maka akan menurunkan nilai variabel lainnya atau variabel pasangannya. Contohnya, hubungan positif antara tinggi badan dengan kecepatan lari. Semakin tinggi badan orang, maka akan semakin cepat larinya, dan semakin pendek orang, maka akan semakin lambat larinya. Arah hubungan positif dalam uji korelasi ini bisa kita sebut sebagai arah hubungan yang berbanding lurus atau searah. Ketika satu variabel dinaikkan nilainya, maka variabel pasangannya nilainya juga akan naik. Contoh lainnya, misalnya, hubungan positif antara minat belajar dengan hasil belajar siswa. Semakin tinggi minat belajar siswa, maka hasil belajar siswa akan semakin tinggi atau semakin baik. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah motivasi belajar siswa, maka hasil belajarnya juga akan semakin rendah. Selanjutnya, arah hubungan negatif dalam uji korelasi. Arah hubungan negatif dalam uji korelasi ini berkebalikan dengan arah hubungan positif. Jika arah hubungan positif bisa kita katakan bahwa hubungannya berbanding lurus, maka pada arah hubungan negatif bisa kita katakan bahwa hubungannya adalah berbanding terbalik atau tidak searah. Suatu hubungan dikatakan negatif jika nilai satu variabel dinaikkan, maka variabel lainnya akan turun atau nilai variabel pasangannya akan turun. Dan sebaliknya, ketika nilai suatu variabel diturunkan, maka variabel lainnya atau variabel pasangannya nilainya akan naik. Contohnya, hubungan negatif antara curah hujan dengan jumlah es yang terjual. Semakin tinggi curah hujan, maka jumlah es yang terjual akan semakin sedikit. Contoh lain dari hubungan negatif dalam uji korelasi, yaitu hubungan negatif antara intensitas main game dengan hasil belajar siswa. Semakin sering intensitas siswa bermain game, maka hasil belajarnya akan semakin turun. Sebaliknya, semakin sedikit intensitas siswa main game, maka hasil belajarnya akan semakin tinggi. Cara mengetahui arah hubungan dalam uji korelasi, kita bisa melihat dari nilai koefisien korelasi. Ketika nilai koefisien korelasinya adalah dalam bentuk angka atau bilangan positif, maka arah hubungannya adalah positif.
Sedangkan ketika nilai koefisien korelasinya dalam bentuk angka atau bilangan negatif, maka arah hubungannya adalah negatif. Setelah kita mengetahui arah hubungan dari hasil uji korelasi, selanjutnya kita akan menginterpretasikan dari koefisien korelasi itu mengenai tingkat hubungan dari variabel yang sedang kita uji. Apakah tingkat hubungannya sangat rendah, sedang, kuat, atau sangat kuat. Interval koefisien korelasi dari 0 sampai 0,1999 tingkat hubungannya sangat rendah. Kemudian interval koefisien korelasi 0,2 sampai 0,399 maka tingkat hubungannya dikatakan rendah. Interval 0,4 sampai 0,599 tingkat hubungannya dikatakan sedang. Interval 0,6 sampai 0,799 tingkat hubungannya dikatakan kuat, dan interval 0,8 sampai 1 tingkat hubungannya sangat kuat. Ini berlaku untuk nilai koefisien korelasi baik dalam bentuk bilangan positif maupun bilangan negatif. Nilai maksimal dari koefisien korelasi adalah positif 1 atau negatif 1. Yang artinya menandakan bahwa hubungannya sangat kuat jika nilai koefisien korelasinya mencapai nilai maksimal yaitu positif 1 atau min 1. Interpretasi hasil uji korelasi selain dari nilai koefisien korelasi yang menyatakan arah dan tingkat kuat atau tidaknya hubungan, juga dilihat dari nilai signifikansi untuk menentukan signifikansi hubungan. Kriterianya yaitu jika nilai signifikansinya kurang dari atau lebih kecil dari 0,05, artinya terdapat hubungan yang signifikan antara variabel yang sedang diuji. Sedangkan jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, artinya tidak terdapat hubungan atau terdapat hubungan yang tidak signifikan antara dua variabel yang sedang diuji. Berikut beberapa contoh judul penelitian korelasi. Yang pertama, hubungan antara minat dan prestasi belajar siswa. Kedua, korelasi peranan guru dan gaya belajar siswa terhadap hasil belajar siswa. Yang ketiga, hubungan antara minat belajar dengan kedisiplinan belajar siswa. Yang keempat, korelasi bimbingan belajar dalam keluarga dan motivasi terhadap hasil belajar siswa. Yang kelima, hubungan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan sikap siswa pada materi sel di kelas 11 MIA SMA. Yang keenam, the correlation between students mastery vocabulary and their reading ability. Yang ketujuh, the correlation between student grammar ability and student speaking ability. Dan yang kedelapan, the relationship between listening strategies and their listening achievement at second students of SMA. Ini adalah beberapa contoh judul penelitian korelasi. Masih banyak lagi contoh judul penelitian korelasi lainnya. Berikut ini merupakan pedoman pemilihan teknik korelasi dalam pengujian hipotesis. Jadi untuk kalian semua ketahui bahwa teknik korelasi itu tidak hanya yang akan kita pelajari hari ini, tapi masih ada banyak teknik korelasi yang bisa digunakan. Di sini bisa kita lihat dalam tabel ada macam data dan teknik korelasi yang digunakan. Jika datanya berupa data nominal, maka teknik korelasi yang digunakan adalah yang non-parametrik, yaitu uji korelasi koefisien kontingensi. Ketika datanya dalam bentuk ordinal, maka teknik korelasi yang digunakan adalah juga teknik korelasi yang non-parametrik, yaitu bisa menggunakan teknik korelasi Spearman-Rand atau Kendall Taub. Sedangkan ketika datanya dalam bentuk interval dan rasio, maka teknik korelasi yang digunakan adalah teknik korelasi yang parametrik, yaitu bisa menggunakan Pearson product moment untuk minimal 2 variabel, untuk lebih dari 2 variabel bisa menggunakan korelasi ganda, dan yang ketiga bisa menggunakan korelasi yang parsial. Uji korelasi Pearson product moment.
digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel yang terdiri dari satu variabel X atau variabel independen dan satu variabel Y atau variabel dependen. Syarat penggunaan dari uji korelasi person produk momen ini adalah datanya berupa data interval atau rasio. Untuk hipotesis penelitian ini sama ya, baik untuk uji korelasi yang person product moment, Spearman rank, Kendall tau, kemudian korelasi ganda dan lainnya. Ini sama-sama berbunyi H0-nya ada hubungan bla 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 dan H1-nya tidak ada hubungan bla bla bla. Yang dimaksud dengan bla 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 ini adalah variabel yang akan diuji dalam uji korelasi. Kemudian untuk kriteria penerimaan hipotesisnya, H0 diterima jika nilai koefisien korelasinya atau R mendekati min 1 sampai min 1 dan mendekati positif 1 sampai positif 1. Sedangkan H1 diterima jika nilai koefisien korelasi atau R kecilnya sama dengan 0. Contoh soal uji korelasi, Lisa melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara pengetahuan alat lab dengan keterampilan menggunakan alat lab. Nah, jadi di soal ini yang akan dicari hubungannya adalah pengetahuan alat lab dan keterampilan alat lab. Dari soal ini bisa kita rumuskan bunyi hipotesis penelitian, yaitu H0-nya ada hubungan antara pengetahuan alat lab dengan keterampilan menggunakan alat lab. Sedangkan H1-nya tidak ada hubungan antara pengetahuan alat lab dengan keterampilan menggunakan alat lab. Jangan lupa untuk menuliskan kriteria penerimaan hipotesis penelitian, yaitu H0 diterima jika nilai koefisien korelasi atau R kecil mendekati negatif 1 sampai negatif 1. Dan nilai koefisien korelasi atau R kecil mendekati positif 1 sampai positif 1. Sedangkan H1 diterima jika nilai koefisien korelasi atau R kecilnya sama dengan 0. Cara entry datanya sama dengan cara entry data pada uji beda data berpasangan. Yaitu kalian tinggal membuka aplikasi SPSS, kemudian kalian pilih variable view, kalian isi di name 1 dan 2 itu sesuai dengan apa yang kalian cari hubungannya. Jika pada soal ini yang dicari hubungannya adalah pengetahuan dengan keterampilan, maka silakan kalian tulis di name-nya nomor 1 pengetahuan dan nomor 2 keterampilan. Kemudian kalian klik atau kalian pilih data view, lalu kalian masukkan sesuai di soal. Angka pengetahuan kalian masukkan di kolom pengetahuan, kemudian angka di keterampilan kalian masukkan di kolom keterampilan. Setelah selesai entry data, kita akan langsung melakukan uji korelasi. Caranya yaitu klik Analyze, kemudian pilih Correlate, di bawah Mix Model, Korelate tulisannya, kemudian pilih Bivariate. Kenapa Bivariate? Karena kita menguji minimal 2 variabel. Setelah kalian klik Analyze, kemudian Correlate dan pilih Bivariate, maka akan muncul dialog box seperti ini. Silahkan masukkan pengetahuan dan keterampilan ke dalam kolom variabel. Kemudian kalian tinggal klik OK. Tidak perlu mencentang atau mengklik yang lainnya. Biarkan seperti apa adanya. Jadi setelah kalian memasukkan pengetahuan dan keterampilan ke dalam kolom variabel, langsung klik OK. Setelah kalian klik OK, maka akan muncul tabel korelasi. Sekarang kita akan menginterpretasikan tabel hasil uji korelasi, yaitu berdasarkan hasil uji korelasi, kita lihat nilai percent correlation. Percent correlation ini adalah nilai koefisien korelasi atau R kecil. Yaitu kita lihat ternyata dari hasil uji korelasi di sini nilai koefisien korelasinya sebesar 0,628. Kita lihat di kriteria tingkat hubungan
0,628 itu menandakan adanya hubungan yang kuat. Berarti ada hubungan yang kuat antara pengetahuan tentang alat lab dengan keterampilan menggunakan alat lab atau H0 diterima. Kemudian kita lihat lagi, di angka koefisien korelasinya ternyata adalah angka atau bilangan positif, maka arah hubungannya adalah positif. Artinya, semakin tinggi nilai pengetahuan tentang alat lab, maka akan semakin tinggi pula keterampilan menggunakan alat lab. Kemudian kita lihat dari nilai signifikansinya. Di sini diketahui nilai signifikansinya sebesar 0,095, lebih besar dari 0,05, artinya hubungan tidak signifikan. Kesimpulan, ada hubungan yang kuat tetapi tidak signifikan antara pengetahuan tentang alat lab dengan keterampilan menggunakan alat lab dengan arah hubungan yang positif. Berikut ada 3 soal latihan individu. Silahkan kalian pause video ini, kemudian kalian ketik atau kalian salin soalnya, lalu kalian kerjakan untuk latihan mandiri. Alhamdulillah, demikian pemaparan materi tentang uji hubungan atau uji korelasi. Semoga bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat belajar. Jangan lupa mengerjakan soal latihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.